Hai kupu-kupu. Hai. Ketemu lagi Sama saya. Malah. Kusnadi. Kusnadi. Oh, Kusnadi. Kusnadi itu ini Kak Ardila itu namanya Kusnadi. Raden Ajeng Ratnadila Kusnadi namanya. Tahu. Ya lah, kita sama tuh soalnya. Oke, bapakmu itu ya berarti ngefans sama Nika Ardila itu berarti. Nggak tahu tuh, kayaknya iya deh. Mama, oh mama. Oke. Oke. Kita masih di mana? Kita masih di Gudeg Ceker Mbak Heni. Mbak Heni bersama saya Alex Suhendra Dan saya Malah Kusnadi. Pratami. Ya, Kusnadi. Dan Pak Eko di belakang saya. Ini adalah Gudeg Ceker yang legendaris di Yogyakarta. Betul. Sekarang berada di Kompleks Taman Kuliner. Kali ini kita mau bahas apa, Dek Mala? Kita kali ini mau bahas tentang tips penulisan naskah sih. Oh iya, dulu ada yang komentar ya pernah. Nanti tolong dong tips penulisan naskah kayak apa gitu. Iya, oke. Sekarang kita wujudkan. Oke. Aku menulis juga ya, menulis novel juga ya. Ya baru terbit tiga novel dan naskah film juga ya, skrip terus untuk panggung juga. Aku sih bukan berarti aku bagus dalam penulisan, bukan berarti itu, tapi aku punya tipsnya. Kadang-kadang begini, seseorang, kamu misalnya, pernah bingung nggak sih nulis gimana gitu, harus gimana? Iya. Kayak mulai dari awalnya kayak ngapain ya, atau ngangkat apa ya, aku harus nulisin apa ya gitu. Iya. Nah dan juga kadang-kadang begini, begitu udah ada ide terus pas ditulisin terus kok lupa. Harus lupa. Nah sebenarnya salah satunya adalah karena ada yang loncat metodenya, ya bukan metode, iya caranya ada yang loncat. Kalau yang aku anut ya, aku dulu sebel banget sama pelajaran bahasa Indonesia sampai kemudian ketika Kenapa? sebel aja. Dulu ya sebel banget sama pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Sunda gitu. Aku sebel karena kalau bahasa Sunda aku kadang nggak bisa. Nah di pelajaran bahasa Indonesia itu karena aku sebel, akhirnya aku juga sebel sama metode pembuatan kerangka pas menulis, kerangka tulisan. Ternyata ketika aku jadi penulis, aku nulis novel, itu aku pakai lagi pelajaran yang aku benci. Aku pakai. Jadi biasanya kita dari ide terus langsung nulis terus kemudian bingung setelah ini jadi tulisannya mekar kemana-mana. Duh gimana ya? Nah kalau dari tips dariku, kita pakai lagi pelajaran bahasa Indonesia yang dulu waktu aku dapat di SMP itu, nggak tahu kalau teman-teman dapatnya di mana ya. Jadi pertama dari ide dulu tentu saja, kemudian diturunkan ke sinopsis kasar, sangat kasar. Jadi tulis aja kamu mau nulis apa, bahkan dengan kata-katamu sendiri, bahasamu sendiri ya, nggak harus baku, tulis aja. Aku tuh mau nulis tentang gudeg ceker yang tiba-tiba dari dalam gudeg itu muncullah seorang superhero gitu. Superhero itu bernama Alex Suhendra dan dia kemudian pergi. Dia tulis aja gitu. Itu sinopsis kasar, bisa berlembar-lembar sinopsisnya ya. Kemudian setelah itu diedit sinopsisnya menjadi lebih pendek lagi. Ya, lebih pendek lagi. Jadi sinopsis yang lebih halus lagi. Mungkin jadi cuma 1 lembar. Dipendekin lagi sinopsisnya lebih padat lagi. Itu cuma jadi setengah lembar ya. Nah, dari situ muncullah yang berikutnya adalah kerangka, pengadeganan. Setiap babnya seperti apa? Kalau kamu yang nulis novel, teman-teman yang nulis novel, bab 1, kerangka 1, Alex muncul dari gudeg. Terus 2, Alex menemui kendala karena ketika keluar dari gudeg ada cabai di kepalanya gitu. Alex bertemu dengan Mala. Terus aja. Nah, dari kerangka itu kita akan dituntun menulisnya tidak mekar melar kemana-mana ya. Tulis aja. Setelah itu, setelah menulis dan akan terpacu pada kerangka itu, teman-teman akan enak banget nulisnya. Ternyata pelajaran yang saya benci itu menolong saya selama ini menulis 3 novel dan menulis naskah film dan teater, itu menolong sekali. Itu cara yang aku pakai. Setelah selesai menulis, menurutmu sudah bagus, waktunya untuk mengedit. Saat mengedit, jangan berpikir, jangan terlalu sayang, aduh ini terlalu bagus, jangan mikir gitu. Yang menurutmu bagus itu bisa jadi emosi sesaat. Iya. Tutup dulu tulisanmu itu, seminggu kemudian baru cek lagi, baca, diedit. Jangan sayang untuk membuang. Iya, biasanya kalau misalkan baca lagi kok perasaan jadi jelek ya. Dulu nggak endapkan dulu. Iya. Kayak seni rupa itu seru ya. Lukisan, gambarnya lingkaran begini. Begitu dikasih coretan seret-seret, itu ada apa ya?
terus dikasih tweak, jadi ada matanya, dipajang, itu belum selesai. Besok bisa dikasih coretan lagi, ada senyumnya itu tiba-tiba ada anak iseng menghapus terus dilengkungin jadi bawah, jadi cemberut. Artinya sebenarnya tidak pernah selesai. Kalau kita ngomong karya itu selesai atau tidak pernah selesai. Maka sebenarnya jangan sayang untuk mengedit itu. Acuan kita adalah logline-nya. Ya, logline itu apa? Itu adalah ide paling dasar yang diwujudkan hanya dalam satu kalimat. Bisa jadi kalimatnya tidak panjang-panjang. Misalnya kayak kemarin itu aku bikin naskah dilarang ngomong keras-keras gitu. Sebuah desa yang kamu nggak boleh ngomong dengan lantang, kayak gitu. Nanti dari situ muncul ke sinopsis kasar, terus ke kerangkanya dan dari tulisanmu. Dan saat mengedit jangan sayang ya. Kalau misalnya satu lembar itu menurutmu harus dibuang, itu buang aja. Jangan mikir, aduh ini aku udah capek-capek nulis. Nggak begitu. Yang kamu buang itu biasanya adalah yang terbaik. Draft pertama itu selalu sampah. Tahukah Anda? Bener. Draft pertama penulisanmu itu selalu sampah. Jangan berpikir itu adalah yang terbaik. Selalu sampah. Jadi jangan berpikir itu yang terbaik. Udah, pokoknya hancurkan draft 2, 3 ya, nggak sampai draft 23 ya. Nggak ya paling. yang penting jangkarnya tetap jelas gitu. Dan jangan sayang untuk mengedit. Selalu ingat itu, draft pertama selalu sampah. Bikinan karyamu yang pertama udah jadi ini, itu selalu sampah. Jadi silakan dikorek, cari berliannya ada di mana. Kayak gitu. Ya, kayaknya aku juga bisa bahas deh. Kan ini penulisan naskah dari novel ataupun naskah film. Nah, Kak, sebenarnya di penulisan berita juga ada, tapi kayaknya kita bahas video terpisah aja kali ya nanti. Justru saya akan minta Anda untuk membahasnya. Iya, nanti tapi. Kan saya kan nggak pernah nanya cuma satu kali aku nanya dia tuh pas di sana. Yang modal 50.000 kurang dari 50.000 menang lomba iklan layanan masyarakat. Saya cuma ditraktir beras kencur. Itu bisa dibahas sih, soalnya emang pada dasar kalau misalkan kita berbicara tentang kepenulisan dasarnya pasti sama. Cuma metode pencarian datanya ada yang sedikit berbeda daripada sekali. Ini. Cabangnya kemudian agak meleset-melesetnya berbeda, tapi akarnya tetap sama karena ngomong penulisan. Penulisan gitu. Kita akan bahas di video terpisah. Dan tentang riset, apa itu riset kayak gitu, itu penting ya. Kebetulan juga aku buat tugas akhir satu angkatan ini aku tim riset ya. Iya, nanti kita akan bahas itu. Mudah-mudahan bermanfaat yang video yang kali ini dan membuka pertanyaan-pertanyaan dan memantik banyak pertanyaan lagi. Jadi kalian pengen nanya nih, silakan tanyain aja langsung biar nanti kita bahas di video-video selanjutnya biar lebih menarik lagi nih bahasan ini gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Karena ini mau tutup ya, nanti kita diusir sama Pak Eko. Jadi kami undur diri. Terima kasih banyak sudah subscribe. Saya Alex Wendra. Saya Mala. Dah. Aduh, ini sengaja kalau ini 3 kali. Udah tahu.